Garis-garis Nazca merupakan rangkaian geoglif yang terletak di Gurun Segura, khususnya di Gurun Nazca, daerah yang panjangnya lebih dari 8 km antara kota Nazca dan Palapa di Peru. Geoglif ini diperkirakan dibuat oleh kebudayaan Nazca antara 210 Masehi dan 700 Masehi. Terdapat ratusan gambar, dari yang sederhana sampai yang rumit, seperti gambar burung, laba-laba, monyet, ikan hiu, lama, dan kadal. Salah satu tempat di dunia yang sampai saat ini masih banyak diliputi misteri. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul mengenai asal-usulnya. Garis-garis Nazca sendiri baru mulai marak diperbincangkan pada era tahun 1920-an. Bermula dari cerita penumpang pesawat terbang yang melintas daerah Nazca, mengaku seperti melihat garis-garis samar membentuk berbagai macam bentuk makhluk hidup dengan dimensi yang besar. Tahun 1920-an merupakan era baru dalam penerbangan komersial di wilayah Amerika. Sejak kabar penemuan itu, para arkeolog dari seluruh belahan dunia berbondong-bondong datang ke daerah Nazca untuk melihat dan meneliti lebih lanjut mengenai garis-garis Nazca. Tidak diketahui dengan pasti siapa yang membuat garis-garis Nazca. Teori utama adalah bahwa peradaban Nazca yang membuatnya dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Teori ini didukung dengan ditemukannya keramik dan pasak kayu di beberapa ujung garis. Selain itu, beberapa peneliti seperti Jay Nickell dari Universitas Kentucky telah membuat ulang garis-garis ini dengan teknologi yang kira-kira tersedia pada masa peradaban Nazca tanpa bantuan udara. Garis-garis raksasa ini ditemukan pertama kali pada tahun 1920-an. Jika dilihat dari daratan, sepertinya biasa-biasa saja, namun sangat mencengangkan ketika dilihat dari ketinggian. Garis-garis ini ditemukan di wilayah Peru lebih dari 200 mil tenggara 5, dekat kota modern Nazca. Ada lebih dari 800 garis lurus, 300 figur geometris, dan 70 desain hewan dan tumbuhan yang juga disebut biomorf, karya yang berbentuk makhluk hidup. Beberapa garis lurus membentang hingga 30 mil, sedangkan biomorf panjangnya berkisar antara 50 hingga 1200 kaki, sama panjangnya dengan Empire State Building. Garis-garis yang diketahui berjumlah ratusan itu kemudian dikenal dengan nama garis Nazca Peru. Inilah geoglif motif kuno raksasa yang paling terkenal di dunia sekaligus paling misterius. Sebutan geoglif di Peru itu diambil dari peradaban kuno di daerah tersebut. Garis-garis tersebut sangat geometris, yang artinya terukur dan dapat didefinisikan. Jika dilihat dari ketinggian akan terlihat seperti bentuk hewan, tumbuhan, ataupun bentuk-bentuk imajiner menarik lainnya yang telah membuat orang-orang bertanya-tanya, untuk apa gambar tersebut dibuat. Para ahli memperkirakan garis-garis yang dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu atau sekitar tahun 700 Masehi tersebut merupakan bagian dari budaya Nazca, peradaban yang lebih tua 200 tahun dari peradaban Inca. Mereka membuat desain artistik dan kemudian para seniman kuno di masa itu menarik garis lurus sesuai dengan desain tersebut di gurun Peru. Arkeolog Peru, Toribio Mejia SSB, adalah orang pertama yang secara sistematis mempelajari garis-garis tersebut pada tahun 1926. Namun karena garis-garis tersebut hampir tidak mungkin diidentifikasi dari permukaan tanah,
Garis-garis itu baru pertama kali diketahui publik dengan munculnya penerbangan oleh pilot yang menerbangkan pesawat komersial di atasnya. Setelah itu, penemuan garis-garis tersebut terus berlanjut sehingga ditemukan ratusan gambar raksasa lainnya. Terakhir pada Oktober tahun 2020, garis raksasa Nazca kembali ditemukan. Kali ini bergambar kucing, terdapat di lereng perbukitan sepanjang 37 meter. Hingga saat ini setidaknya sudah lebih dari 300 garis raksasa ditemukan. Dan sejak tahun 1994, garis Nazca sudah berstatus warisan budaya UNESCO. Ada ratusan gambar besar di sana dari dunia kuno, membentang dalam kawasan sekitar 450 km persegi di Peru. Setelah rangkaian penemuan garis-garis tersebut, para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar garis dibuat oleh orang-orang Nazca yang berkembang dari sekitar 1 tahun pertama hingga 700 Masehi. Namun meski garis-garis raksasa tersebut mungkin saja dibuat oleh peradaban kuno Nazca, namun para arkeolog hingga saat ini tidak tahu fungsi dan tujuan garis tersebut dibuat. Jika garis tersebut dibuat sebagai sebuah seni, bukankah di zaman itu belum ada pesawat? Jadi mereka tidak bisa melihat dan menikmati hasil karya mereka sendiri. Atau seperti teori konspirasi populer mengenai garis tersebut, bahwa garis tersebut dibuat untuk berkomunikasi dengan alien. Maka meski mereka tidak bisa melihatnya, tetapi alien bisa melihatnya dari luar angkasa. Sebuah pesan untuk alien. Melansir Historicam pada tahun 1930-an, Profesor Amerika Paul Kosok menyelidiki dan menemukan dirinya berada di ujung garis pada tahun 2000 pada tanggal 22 Juni 1941, hanya 1 hari setelah titik balik matahari musim dingin. Sepanjang hari ia mempelajari garis-garis tersebut. Kosok mendapati matahari terbenam yang sejajar langsung dengan garis. Kosok menyebut bentangan gurun tinggi seluas 310 mil persegi itu sebagai buku astronomi terbesar di dunia. Kosok diikuti oleh Mara Reich dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai Lady of the Lines. Reich mempelajari garis-garis tersebut selama 40 tahun dan berjuang keras untuk teorinya, bahwa garis tersebut dibuat untuk tujuan astronomi dan kalender garis. Teori lainnya adalah bahwa peradaban Nazca saat itu telah mampu menciptakan balon terbang, sehingga mereka bisa menikmati pemandangan hasil karya seni mereka dari ketinggian. Ada banyak teori tentang garis-garis raksasa tersebut, tetapi hingga saat ini masih diperdebatkan. Sebuah penelitian di tahun 2017 mencoba mengungkap misteri garis aneh tersebut yang telah membingungkan selama hampir 100 tahun sejak pertama kali ditemukan. Hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan di jurnal Springer. Rosa Lassa Ponara, peneliti utama pada penelitian tersebut, menjelaskan bahwa jika merujuk kepada penelitian lain di sekitar situs yang telah dilindungi UNESCO tersebut, pada masanya peradaban Nazca telah memiliki saluran air bawah tanah yang terbentang luas di daerah tersebut. Maka sepertinya garis-garis tersebut dibuat sebagai penanda sumber air dan juga sebagai seremonial atas berkah kehidupan mereka di kawasan tersebut. Karena peradaban ketika itu mampu menggunakan air bawah tanah untuk kepentingan bertani, membuat irigasi dan terowongan bawah tanah di kawasan gunung tersebut, maka para Nazca juga bisa membuat taman raksasa di gunung tersebut, kata Rosa yang juga peneliti senior di National Research Council di Roma, Italia. Namun hipotesis dari penelitian tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.
Penelitian Rosa dan rekannya sebenarnya berpusat pada serangkaian lubang spiral yang dibangun dengan hati-hati yang disebut Pukoyos terkubur di dalam tanah di gurun Nazca, Peru Selatan, yang kemudian diketahui sebagai sistem hidrolik kuno yang kemudian dikaitkan dengan garis-garis raksasa tersebut. Penelitian lain dari Hokkaido University yang memfokuskan penelitiannya pada garis berbentuk burung. Ada 16 geoglif yang berbentuk burung dan dipelajari dalam penelitian tersebut, dan hasilnya penelitiannya telah dipublikasikan dalam Journal of the Archaeological Science. Beberapa geoglif menggambarkan sejumlah burung tertentu, termasuk burung kolibri, pelikan, dan burung nuri. Masing-masing burung ini eksotis secara regional, yang artinya di sekitar gurun Nazca tidak ada jenis burung tersebut. Muncul teori ketika burung-burung tersebut bermigrasi ke pegunungan melewati Nazca, penduduk setempat terpesona. Selain itu, burung-burung tersebut juga dianggap menjadi pertanda munculnya air, sehingga kehadiran burung-burung tersebut dianggap membawa cuaca baik dan air. Mereka kemudian membuat garis-garis itu sesuai dengan burung-burung tersebut. Namun hingga saat ini, teori tersebut juga masih diperdebatkan dan perlu diteliti lebih lanjut.